Jadi inilah yang dimaksud muru'ah, yaitu menjaga semua kehormatan, harta, harga diri, dan juga ya termasuk farji juga. Itu namanya muru'ah, menjaga semua yang berada dalam diri kita. Kalau diambil dari bahasa Arab itu mir'atun, tapi kalau disebut kata muru'ah berarti menjaga semuanya, menyangkut dengan diri kita. Artinya tidak hanya perempuan, tetapi begitupun laki-laki. Nah itu yang namanya muru'ah, menyangkut dengan harga diri. Dan berbekal diri dengan sikap muru'ah, karena ini adalah bekal yang berharga. Banyak bekal-bekal yang disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid rahimahullah. Salah satunya muru'ah ini, dan yang membawa kepadanya berupa akhlak yang mulia. Jadi karena dia menjaga dirinya, maka dia tuntun diri dia menjaga dirinya supaya tidak terjerumus dalam dosa. Nah itu namanya muru'ah, akhlak yang mulia yang dihasilkan. Maka di sini banyak faedah tentunya. Nah di sini termasuk bagaimana caranya itu adalah dengan bermuka manis, menunjukkan muka yang cerah, manis, menyebarkan salam, sabar terhadap manusia, menjaga harga diri tanpa bersikap sombong, berani tanpa sikap fanatisme dunia, dan bersemangat tinggi bukan atas dasar kebodohan. Kita buka ini penjelasannya di kitab Riyadhus Shalihin. Silahkan buka bab tentang melembutkan kata dan talaqoh al-wajhu, menampilkan wajah yang manis. Hadisnya yaitu dua saja. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatut thayyibu shadaqah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang baik itu adalah sedekah, sebagai sedekah. Juga hadis yang kedua, Wa'an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahriqanna minal ma'ruf sai'an walau an talqa akhaka biwajhin tolikin. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah meremehkan, memperkecil perbuatan sesuatu pun, atau jangan meremehkan sebuah kebaikan walaupun hanya menyambut atau bertemu dengan wajah yang manis, wajah yang cerah. Nah, itulah dua hadis cukup menerangkan tentang kalimat yang baik.
Nah itu akhlak yang mulia. Seorang ketika berakhlak mulia, menjaga kehormatannya, hebatnya, dia mengasihi satu sama yang lain, mengeluarkan kalimat yang thayyibah. Kalimat yang thayyibah ini tentunya adalah bagaimana adalah yang menghindarkan dari neraka. Maka kalau dikatakan kalimat yang baik itu sebagai sedekah, artinya seseorang sedekah itu bisa berbagai macam, dari hartanya, dari badannya, jiwanya, dan termasuk juga dari senyum. Maka perlu sekali seseorang yang menuntut ilmu supaya ilmu itu berguna, maka dia amalkan. Amal dengan sedekah bentuknya senyum. Mudah senyum ini, hanya senyum ini dari wajahnya. Tidak perlu banyak mengeluarkan tenaga. Dan kita tentunya punya cara kepada manusia, wa amma bi ni'mati rabbika hadis, menyatakan nikmat itu dengan mengatakannya dengan rasa senyum. Itu sebagai sikap mulia. Rasulullah bahkan tiap Rasul itu mubasyiron wa nadziron, memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, disinilah peran Rasul memberikan kabar gembira dengan wajah yang senyum indah. Rasulullah itu tutur katanya. Nah itu sedekah. Harus kita perhatikan lisan ini, karena lisan ini kalau kata orang Arab itu bagaikan pedang, kata orang Arab itu. Kalau pedang itu digunakan dalam cara yang baik, maka dia untuk memotong sesuatu untuk kebaikan. Tapi kalau kebaikan itu tidak ada, pedang itu dia gunakan untuk menjatuhkan darah-darah kaum muslimin atau menjatuhkan darah manusia tanpa hak, tanpa kebenaran, tanpa alasan yang benar. Maka ini mulut ini bagaikan pedang. Kita katakan sedikit saja di hadis yang lain itu sampai dia tidak sadar, dia terjatuh ke dalam lubang neraka. Nah, segitunya yang namanya kalimat yang diucapkan dari mulut, apapun pasti pengaruh, karena mulut ini sangat menempel sekali dari apa yang dia rasakan, apa yang dia derita, apa yang dia lihat, yang dia dengar, itu akan mempengaruhi dari ucapannya. Karena itu seorang yang berilmu wajib dia mendapatkan, mencari majelis-majelis yang dimana majelis zikir. Zikir bukan hanya membaca kalimat-kalimat atau zikir dengan gerakan-gerakan, karena tidak ada zikir dengan gerakan kecuali sholat. Ada seorang sufi ditanya oleh Ustaz Zulkarnain M.Sunusi melihat bagaimana seorang yang zikirnya sambil bergerak-gerak badannya.
berat badannya. Kemudian Ustaz Zulkarnain bertanya, wahai Ustaz, jadi Ustaz Zulkarnain juga punya kerendahan hati. Dia panggil juga Ustaz, wahai Ustaz, ini cara zikir seperti ini, apakah ada tuntunannya dari ayat-ayatnya maupun hadisnya? Apakah ada? Si yang zikir ini dia tidak tahu. Hanya dia si yang zikir ini mengatakan, ini kan dari guru saya begini. Nah ini salah kaprahnya. Ini kan dari guru saya atau dari mentor saya atau dari teman saya, tanpa dicocoki dengan dalil, hanya terpengaruh oleh perkataan seseorang. Itu sebuah kesalahan. Bisa jadi ini bersandar, padahal hakikat kebenaran itu dari Allah, al-haqqu min rabbik. Nah ini Sufi tadi mengatakan kata guru saya begini. Nah, Ustaz Zulkarnain dengan sikap yang bijak mengatakan, yang namanya guru belum tentu bisa dijadikan hujah. Dia juga punya sikap, punya kelakuan, tapi apakah guru itu belajar dari mana? Guru itu juga tahu hadisnya dari mana? Makin bingung dia. Keesokan harinya dia juga zikirnya seperti itu. Ustaz Zulkarnain menjelaskan, hadisnya itu ada, tapi sanadnya lemah, sanadnya dhaif. Apa? Zikirlah engkau sampai engkau gila. Itu zikir dengan gerak-gerakan. Jadi tidak ada zikir dengan gerak kecuali sholat. Gitu. Ini kan zikir sambil goyang-goyang badan atau kepala diputar ke sana kemari gitu ya, mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, itu tidak ada contohnya. Justru itu hadisnya dhaif. Zikirlah engkau sampai engkau gila. Bisa terbayang gitu ya. Ya walaupun memang cara dakwah seperti itulah salah satunya dengan perkataan yang baik, dengan uslub, metode. Nah, perkataan thayyibah di sini melegakan hati manusia, hati kaum muslimin. Dia hibur, dia berikan semangat, motivasi. Nah, seperti itulah orang kaum muslimin yang sebenarnya, orang yang beriman sebenarnya. Karena itulah sedekah dari kalimat yang baik tidak boleh diremehkan, walaupun dengan muka yang manis. Jangan meremehkan suatu kebaikan, itu sangat tinggi. Apapun itu ya, aman qala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan itu walaupun sebesar biji zarah saja, itu sudah Allah nilai, Allah perhitungkan sebagai perbuatan yang mulia. Jaga lisan itu dengan perkataan yang mulia, akhlak yang mulia. Nah itu. Kemudian hadis yang berikutnya masih di Riyadhus Shalihin. Ini hadisnya masih ada dari babnya, silakan buka. Bab tentang menjunjung kehormatan kaum muslimin dan hak-hak serta belas kasih kepada mereka. Di sini hadisnya ini dari Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La tahasadu. Janganlah Bang, ngiring Pak. janganlah kalian mendengki. Janganlah kalian mendengki. Wala tanajasu. Janganlah kalian menawarkan barang. Ini maksudnya adalah di mana adanya interaksi jual beli yang tidak pantas. Wala tanajasu. Janganlah kalian menawarkan barang yang tidak pantas. Wala tanagadu. Janganlah kalian saling marah, saling membenci. Wala tanagadu. Wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah menjual penjualan di atas penjualan orang lain, atau dengan kata lain berebut menawar. Misalkan gitu. Kalau menawar barang itu berebut untuk mendapatkannya atau membelinya. Itu salah. Atau menjual barang yang tidak pantas. Nah, itulah nasihat Rasul. Wa kunu ibadallah ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Setiap muslim itu adalah saudara bagi setiap muslim. La yadzlimuhu, tidak menzaliminya, wala yaduluhu, tidak merendahkannya, tidak meremehkannya. Wala kiruhu, dan tidak boleh membiarkan dihina orang lain. At-taqwa tahuna. Taqwa itu sin. Sambil Rasulullah menunjuk ke dadanya, diucapkan 3 kali. Taqwa itu di sin, di hati. Maksudnya wayus biru ila sadrihi salasa marratin. Cukuplah sebagai kejahatan seseorang kalau dia dihasbi amrin minas syarri an yahkira akhul muslim. Kalau dia mengganggu saudaranya, menghina saudaranya sesama muslim. Seluruh muslim ala muslim. Seluruh muslim adalah, maksudnya di atas muslim itu punya hak. Haramun damuhu, haram darahnya. Wa maluhu, haram juga wa'ir duhu, tanahnya, atau maksudnya hartanya. Ada penjelasan. Jadi bagaimana seseorang ini menjaga kehormatannya. Cara-caranya bermuka manis, menyebarkan salam, sabar terhadap manusia. Insya Allah bulan Maret itu bab yang baru kita itu. Bab yang baru dibuatkan sabar. Kan ada fasir alama yang bodoh. Bersabarlah dari apa yang mereka katakan. Nah, disitulah kita harus bersabar terhadap manusia. Dicemooh, dicaci maki, dihina, dan seterusnya. Itu adalah sunatullah. Kita bagaimana menghadapinya. Setiap manusia itu Allah berikan ujian.
Karena itu di Al-Quran banyak sekali ketika Rasulullah dan para sahabat dikepung habis-habisan oleh orang-orang kafir, apa yang mereka ucapkan? Mereka hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bab yang pernah dahulu kita kaji. Yang ini adalah kekuatan, menguatkan keimanan mereka yang tadinya melihat orang-orang kafir yang begitu banyaknya, mereka justru tetap kuat punya Allah. Itu makanya kalau seorang sudah khawatir akan hartanya, akan siapa yang menjaganya, akan tidak bisa makan dan seterusnya, tidak bisa mendapatkan rezeki, saya tanya, Anda punya roh tidak? Anda punya Allah tidak? Kalau Anda merasa kekurangan seperti itu, takut seperti itu, Anda punya Allah enggak? Punya enggak perasaan seperti itu? Kalau benar Anda punya roh, itu harusnya kita itu banyak meminta kepadanya, bukannya menyalahkan orang lain, mengeluh. Mengeluh itu sangat perbuatan yang sangat jelek. Dari 4 perbuatan terhadap ujian dari Allah ada mengeluh, kemudian mengeluh peringkat yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengeluh itu makruh, dibenci. Mengeluh kemudian peringkat ke-2, 3, 4 itu peringkat yang selamat. Peringkat 1 peringkat yang celaka. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu sabar. Ada yang lebih tinggi lagi yaitu ridho. Ada yang lebih tinggi lagi syukur. Nah itu jika seorang muslim itu seperti itulah, sabar, ridho, syukur. Ini kaidah-kaidah kehidupan, kaidah-kaidah yang tentunya harus benar-benar diamalkan oleh seorang muslim. Mendapatkan ujian, celaan, hinaan, sabarlah terhadap manusia. Salah satu tuntunan kehidupan kita. Maka termasuk juga menjaga harga diri. Setiap manusia itu menjaga harga diri. Setiap manusia punya harga diri. Boleh dia bangga sebagai dirinya sebagai seorang muslim. Karena kalau dia bangga sebagai seorang muslim, maka dia mengokohkan dirinya atas kesolihannya. Kalau dia tidak bangga sebagai seorang muslim, maka dia ragu-ragu akan keimanannya. Kedepannya mau berbuat apa? Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Gelisah, bingung, sedih, yang tidak ada ujungnya. Ujung-ujungnya itu penyesalan yang tiada henti. Nah, ini perkataannya berarti ya, penyesalan yang tiada henti. Karena inilah menjaga harga diri. Kenapa Kiai Ma'ruf Amin kita bela? Karena beliau punya harga diri sebagai ulama. Tentunya dia katakan sesuai dengan ilmunya. Ini kok malah ulama dihina-hina. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah harga diri manusia. Kebenaran yang harus diperjuangkan. Harga diri seorang muslim tanpa dia bersikap sombong. Boleh dia berbangga diri sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia sombong, maka dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak dia itu sombong. Dan sombong itu kekal di dalam neraka. Walaupun mayoritas beda pendapat bagaimana apakah dia keluar atau dia tetap di neraka.
Sedangkan sombong ini adalah dia tidak akan masuk neraka. Dan di hadisnya juga la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Meskipun memang kenapa ada ulama yang beda pendapat, padahal hadisnya sudah jelas la yadkhulul jannah. Meskipun sebesar biji jarah min kibrin, yaitu kesombongan. Jadi dia tanpa ujub, tanpa sombong, jaga harga diri dia sebagai seorang muslim, dan juga berani tanpa sikap fanatisme. Maksudnya fanatisme golongan atau fanatisme dunia. Fanatisme dalam agama wajib. Oh, kamu mah terlalu fanatik, menasihati saya seperti ini, terlalu fanatik. Pak, saya tanya lagi. Jadi gini, kalau pendukung Persib, gitu ya, contohnya, pendukung Persib itu kan sampai capek-capek kehujanan, gitu ya, untuk sampai ke stadion. Sampai ke stadion capek-capek kehujanan. Kemudian mereka pendukung Persib ini malah jalan-jalan dan seterusnya. Itu kan kita fanatisme mereka. Fanatisme mereka di situ. Kalau mereka tidak seperti itu, berarti cinta mereka kepada Persib sangat dipertanyakan. Berarti kalau begitu juga kepada Allah. Kalau kita ibadahnya jarang atau ibadahnya gak benar, tidak mau capek-capek dalam menuntut ilmu, hanya diam saja, itu zalim. Tidak mau berdakwah, tidak mau beramal soleh, itu dipertanyakan. Tidak mau menasihati orang lain, dipertanyakan. Fanatik dalam agama wajib. Justru kalau tidak fanatik, kita dipertanyakan mana iman kita. Kalau orang yang beriman benar-benar itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dia itu cinta kepada Allah dengan sangat besar. Itu orang yang beriman sebenarnya. Maka sangat dipertanyakan apakah dia akan termasuk hadirin. Hadirin itu yang bohong keimanannya. Karena itulah fanatisme dalam agama wajib. Sedangkan fanatisme dalam dunia atau kelompok itu haram. Tapi dia berani di sini, berani menonjolkan untuk kebaikan kaum muslimin, dan juga bersemangat tinggi bukan atas dasar kebodohan. Jadi dia itu punya semangatnya tinggi, membara. Tapi kalau dia tanpa ilmu, itu semangatnya kemana-mana. Akhirnya ke bawah sini, melawan sini, tidak jelas kemana arahnya. Nah, itulah semangat tanpa ilmu. Karena itu ada buku yang namanya Semangat dan Gairah Orang-orang yang Beriman. Silakan baca dari Syekh Harun Yahya. Itu ada e-booknya, aplikasinya di Google ya. Jadi menunjukkan bahwa semangat orang-orang yang beriman itu tinggi, didasari dengan ilmu. Tidak hanya semangat-semangat. Toh sebenarnya ini menjadi permasalahan juga semangat berdakwah kembali pada sunnah atau kembali kepada syariat, kembali kepada aturan. Tapi yang dia katakan tidak seperti apa yang dia perbuat, itu juga tidak benar. Kita masuk kelompok satu gitu ya. Tapi wadah yang kita tempati ini justru mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai syariat, tidak sesuai sunnah. Itu banyak.
5 menit lagi. Pekerjaan yang hina, Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz," atau ada yang membaca wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian dalam hal-hal yang bermanfaat dan mintalah hanya kepada Allah. Dan janganlah kalian merasa lemah. Jadi tinggalkan yang merusak kehormatan itu pekerjaan yang hina. Seseorang kalau mengambil pekerjaan yang hina, berarti dia tidak layak mendapatkan pekerjaan itu. Apalagi ini pekerjaan maksiat, sangat hina dirinya, tidak punya kehormatan, zalim dia. Atau tinggalkan juga teman yang rendah. Teman yang suka merendahkan, meremehkan kita, tinggalkan. Itu kata Syekh. Teman yang meremehkan kita itu punya sikap ujub, ria, sombong, takabur, merendahkan orang lain, dan berada di tempat yang tidak baik atau disebut oleh Syekh yang syak, yang meragukan. Maksudnya Syekh mengatakan supaya dia menjaga dirinya supaya jangan sampai di tempat yang meragukan. Kita misalnya menimbang, ini tempat yang baik atau ini tempat yang maksiat, menimbang kita itu. Tapi kita ragu-ragu di tempat itu. Lebih baik menjauh, sudah menjauh daripada kita terbawa jelek. Atau teman yang dengki kepada kita, itu harus dijauhi sebenarnya. Karena yang demikian itu akan mencelakakan diri kita. Ujub, ria, sombong, takabur yang mencelakakan diri kita kalau kita tidak menjauhinya. Walaupun memang tetap kalau silaturahmi dia seorang muslim, kita wajib untuk peringatannya dengan bahasa yang lembut, kata-kata yang baik. Silaturahmi tetap wajib, tetap wajib, walaupun hanya sesekali saja, tapi jangan berulang kali. Karena kalau berulang kali kita malah terbawa-bawa. Sesekali untuk peringatkan dia atau untuk nasihati diri dia supaya dia tidak melakukan demikian. Dia merendahkan orang lain, ujub, ria, sombong, dan seterusnya. Takabur ini, ujub ini, Syekh mengatakan teman yang rendah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dijauhi ya. Nah itu yang ke-8. Insyaallah nanti dilanjut pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup sebentar ya. Oh iya. Ini tentang pertanyaan kemarin. Ustaz, yang benar itu apakah Nabi berdakwah apakah Nabi berdakwah di Madinah 13 tahun atau 10 tahun? Ya. Dalam buku Asal-Asal Islam karya Said Al-Maududi itu ditunjukkan yang benar itu yang sahih. Berarti mungkin saya kemarin salah mungkinnya, lupa mungkin karena kelelahan, maaf saja. Jadi yang benar di Mekah 13 tahun, yang di Mekah itu 13 tahun dan juga di Madinah 10 tahun. Di Mekah dakwah amanu kepada iman, tauhid, di Madinah berdakwah kepada syariat. Itu nanti ya bab yang akan dijelaskan. Yang apa kita ini juga. Ya gitu. Kemudian yang terakhir ya. Oh iya. Ini ucapan tahiyat saja dari Mutiara Risalah kepada orang yang meninggal di mana? Jalan Garuh ya Pak?
pacul. Oh, tidak pacul ya. Beliau meninggal setelah baca Al-Quran. Kita doakan supaya beliau tentunya ini matinya luar biasa. Kalau mati setelah baca Al-Quran, tagihan, tagihan. Karena matinya dalam kesolehan. Betul, nasihat Ustaz Afiuddin. Yang masalah bukan matinya, gak usah takut mati gitu. Tapi yang masalah itu gimana nanti matinya dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan yang soleh atau keadaan yang maksiat? Itu yang masalahnya. Nah itu memang gitu ya. Kalau mati itu sudah jauh atau satu konain juga mati itu ditakuti. Tapi kalau sudah dekat mati itu tidak mati. Itu para muslim. Nah beliau mati setelah baca Al-Quran. Di PC beliau itu memegang jantungnya dan terjatuh sampai ke beberapa menit, dan kita tentunya doakan supaya beliau diterima amal solehnya, iman Islamnya, dan juga di mana dia bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur, dimudahkan dilapangkan kuburnya, dan juga selamat dia baik selamat di dunia, selamat jalan kubur, dan juga mendapatkan nikmat juga baik jalan kubur maupun di akhirat. Itu sebenarnya nasihat buat kita supaya bagaimana hidup kita, apakah kematian kita nanti dalam keadaan yang soleh atau maksiatkah. Nah itu kita sebenarnya sangat berdoa terus menerus supaya akhir kematian atau akhir hidup kita itu dengan husnul khotimah. Itu saja mungkin buat hari Rabu besok, itu tentang bahasan tentang agar doa kita diijabah. Itu dari buku yang atau kitab yang dikarang oleh Azhari, Ahmad Mahmud Azhari. Itu kita kaji karena kita masih mengkaji Hisnul Muslim, tapi kita kaji dulu tentang doanya. Sudah kaji kan tentang 7 itu ya, 7 yang dijawab doanya, kemudian selanjutnya tempat-tempatnya, terus pelakunya sudah dikaji, terus ada wanita yang dijawab doanya, dan nanti ada agar doa kita dijawab. Luar biasa. Tentunya dianjurkan kita membaca keterangan-keterangan yang memang sahih dari Rasulullah, dari para ulama sebagai tuntunan. Buku-buku itu tuntunan kita selamat dunia akhirat. Itu saja. Kita lanjut besok. Tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Semoga kita selalu dilancarkan oleh Allah urusannya, dan juga kita mendapatkan tambahan kebaikan dalam hidup kita sampai kita itu matinya menolak kejelekan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atmim lana nurana wa qina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Terus pencet. Encan? Lebih mah
PDD-nya lain dipencet mah. Oh, enggak sih, Kang. Di Enggak, 40 menit. nah, Atas. mencet itu. Mencet sorangan. Ya, atas. Terus itu. Atas. Ya. Kurang kabel optik.